Ini apaan? Buy one get one. Aman gak nih? Aman Bu, ini produk resmi dari toko kami. Ada yang buat jerawat, kusam, sama ngerapetin pori-pori. Ini testernya. Halah, ngomong aja masih belepotan. Iya Bu, maaf saya baru belajar. Tapi produknya bagus kok, banyak yang cocok. Benar Bu, ini tester resmi. Kalau minat bisa datang ke toko langsung. Karena Aduh, jemuran hari ini banyak banget ya. Perasaan tiap hari nyuci, tapi tiap hari banyak juga. Aduh, anak gadis lulusan SMA, kerjaannya begini-begini aja ya. Pasti nggak jauh-jauh dari cucian. Bu, saya juga kerja kok, jaga toko di pasar. Nggak salah kan? kamu tuh pipi. Anak-anak seusiamu tuh harusnya kuliah. Kamu malah gak jelas gini. Pantas aja gak maju-maju hidupnya. Saya juga pengen maju Bu, cuma Pengen doang nggak cukup Vivi. Sekarang semua orang harus punya ijazah tinggi. Kalau nggak punya ya siap-siap hidup melarat. Sudah ibu-ibu, anak saya itu beda. Nggak usah dibanding-bandingin sama orang lain. Lagian tuh dia juga kerja keras, bantu orang tuanya. Kerja keras apaan Pak? Kerja jaga toko di pasar dibilang kerja keras. Cuma lulusan SMA paling gak lama lagi juga dibuang. kenapa sih harus ngomongin kayak gitu? Saya juga manusia Bu, saya juga punya mimpi. Mimpi? Kamu kebanyakan mimpi Vivi. Orang kayak kamu tuh realistis aja ya. Nggak semua orang ditakdirin sukses. Vivi, masuk dulu nak, biar ayah selesaiin ini. Ayah, aku capek denger ini semua. Salah siapa? Lulus kok cuma SMA. Makanya diomongin orang kan? Aku nggak mau hidup kayak gini selamanya. Bahkan aku sebagai ayahnya nggak mampu meredam omongan ibu-ibu yang nyakitin hati. Maafin ayah ya nak, ayah nggak bisa kuliahin kamu. Bu, saya mau beli gula sama beras ya, 1 kilo. Iya, sabar. Yang penting bayar. Jangan ngutang kayak kemarin-kemarin. Aku selalu bayar Bu, kalau telat pun cuma sehari. Itu juga karena ibu aku lagi sakit. Alasan klasik. Hidup susah itu ya karena malas maju. Anak-anak seumuran kamu padahal kuliah. Lah kamu masih sibuk belanja buat dapur. Aku bantu orang tua Bu, itu salah. Habis ini juga aku ke pasar kok kerja. Salahnya tuh kamu nggak mau naik kelas. Hidup kok puas di situ-situ aja. Mau jadi apa sih lulusan SMA? Paling mentok cuma jadi kacung di pasar. Bu, saya juga pengen lebih baik. Tapi kenapa sih harus diremehin terus? Ya karena kenyataannya gitu Vivi. Lihat diri kamu, nggak punya ijazah tinggi, nggak punya keahlian. Jangan mimpi besar deh. Nih belanjaannya. Aku bayar ya Bu, berapa semuanya? 25.000. Oh iya, jangan lupa belajar terima nasib ya. Aku nggak mau hidup kayak gini terus Bu. Aku bakal buktiin. Halah, bocah ini ngomongnya buktiin. Buktiin apaan? Buktiin jadi kacung di pasar lagi, jangan-jangan. Kalian lihat aja nanti. Aku bakal pergi merantau dari kampung ini. Akan kusumpah mulut kalian dengan kesuksesan. Bu, ya, aku udah gak kuat lagi. Loh, kenapa lagi nak? Kamu kenapa? Mata kamu merah begitu? Aku dari warung Bu Narti. Aku dihina lagi Bu. Dibilang hidupku gak bakal maju. Dibilang aku cuma cocok jadi kacung di pasar. Mereka itu emang mulutnya pedes semua nak. Tapi ya mau gimana lagi Vi, hidup kita cuma begini. Kita cuma orang susah. Mau gimana lagi ngubah nasib. Bisa makan aja udah syukur. Udahlah jangan dipikirin, anggap aja angin lalu. Bu, ya,
Aku nggak mau tinggal di kampung ini lagi. Aku mau merantau ke kota, merubah nasib aku. Hah? Merantau? Kamu yakin? Kota itu keras, Vivi. Ayah takut kamu malah dikecewakan keadaan. Lebih sakit mana ya? Tinggal di sini tapi tiap hari dihina. Aku pengen buktiin kalau aku bisa berubah. Aku nggak mau hidup gini-gini terus. Tapi kamu sendirian, Nak. Ibu takut. Aku bakal kuat, Bu. Aku janji. Aku cuma butuh restu kalian. Aku juga punya uang tabungan buat bertahan hidup di sana. Kalau itu pilihanmu, ayah restuin, Nak. Ayah bakal dukung apapun yang kamu pilih. Baik, Nak. Ibu hanya bisa doakan yang terbaik untuk kamu. Kapan kamu mau pergi, Nak? Besok pagi juga, Bu. Aku nggak mau nunda lagi. Aku masih nggak percaya. Aku beneran pergi hari ini. Nak, kamu masih bisa batalin kalau kamu mau. Ibu takut kamu sendirian di sana. Hah, Vivi, ini ayah kasih sedikit uang. Nggak banyak, tapi cukup buat nambah bekal kamu di sana. Ya, ini tabungan ayah kan? Nggak perlu ya. Pipi ada tabungan, cukup kok. Hidup di kota keras, Nak. Ayah takut kamu kekurangan uang. Jangan pikirin ayah sama ibu. Kamu hidupin dulu diri kamu. Nah, kalau ada apa-apa, kamu telepon ibu ya. Jangan sok kuat, kabarin ibu sering-sering. Aku bakal kabarin, Bu. Aku janji, aku bakal sukses. Aku bakal buktiin semua omongan orang tentang aku salah, Bu. Ya, makasih udah percaya sama aku. Ayo Mbak, naik. Udah siang nih. Hati-hati ya, Nak. Ibu sayang kamu. Aku berangkat dulu. Doain aku sukses di sana. Setelah turun dari bus, Pipi kebingungan mencari tempat tinggal. Ia bertanya pada ibu kantin terminal yang kemudian menunjuk sebuah kosan murah di dekat pasar. Dengan koper di tangannya, Pipi berjalan mengikuti arahan itu. Ia pun tiba di sebuah kompleks kos-kosan dengan papan bertuliskan Kosan Burika. Seorang perempuan parubaya muncul dan memperkenalkan diri sebagai Ibu Rika, pemilik kosan. Melihat penampilan Pipi yang sederhana dan tampak kelelahan, Bu Rika langsung menawarkan kamar paling murah yang tersisa, yaitu kamar yang harus dibagi dengan satu penghuni lain, yaitu bernama Mei. Karena uangnya terbatas, Pipi setuju tanpa banyak pilihan. Terdengar suara ketukan pintu di kosan Mei. Ketika pintu dibuka, gadis itu menunjukkan raut wajah terkejut sekaligus ramah. Dari sinilah awal pertemuan Pipi dan Mei dimulai. Permisi, ini benar kamarnya Mei ya? Aku dikasih tahu Bu Rika. Oh, kamu penghuni baru ya? Masuk aja, kenalin, aku Mei. Aku Pipi. Maaf ya kalau aku banyak bawaan. Ini pertama kalinya aku ke kota. Santai aja, Vi. Oh iya, kamu asalnya dari mana? Duduk sini deh. Aku dari kampung. Aku nekat ke sini karena ya hidup di sana udah nggak enak. Terlalu banyak omongan pedas dari tetangga. Wah, sama dong kayak aku, Vi. Aku pun pindah ke sini karena itu. Gak kuat dengar omongan tetangga kampung. Iya, aku cuma mau buktiin kalau aku bisa sukses walaupun cuma lulusan SMA. Di kota ini, ijazah tinggi-tinggi gak selalu jadi pemenang. Yang menang tuh orang yang mau banting tulang. Aku takut sebenarnya. Takut gagal. Tapi kalau aku balik ke kampung tanpa hasil, aku malu. Justru itu motivasi paling kuatnya. Oh iya, kamu mau kerja apa nanti? Belum tahu. Pokoknya aku bakal cari kerja
apapun yang bisa aku kerjain. Kalau gitu malam ini kita bakal ngobrol panjang. Aku kerja di toko skincare. Siapa tahu kamu cocok batu-batu dulu. Ini anak baru itu ya, teman kos kamu, Mei. Iya Pak Arlan, aku Pipi. Maaf, aku masih bingung. Toko ini nggak butuh orang bingung. Kalau kamu mau di sini bantu yang bener. Cari pelanggan itu susah, ngerti? Iya Pak, aku coba. Aku bakal cepet adaptasi. Mbak, yang skincare buat jerawat mana? Dari tadi muter-muter nggak nemu. Duh, gimana sih display toko ini? Ini Bu, yang ini paling banyak dipakai buat jerawat. Maaf ya kalau susah cari. Ya dirapiin dong displaynya Mbak. Saya ini sibuk, mana sempat buat begituan. Iya Bu, maaf banget. Vivi, kamu jangan panik. Kamu harus fokus ya. Pelanggan itu beda-beda sikapnya. Kita harus siap. Aku takut bikin kacau, Mei. Semua orang kayak marah-marah mulu. Dengerin Vivi, kalau kamu serius mau di sini, saya bakal terima. Tapi kalau nggak serius, saya minta maaf. Hari ini saya minta, hari ini kamu pulang. Aku mau serius, Pak. Aku mau paham semuanya yang ada di toko ini. Nah, gitu dong. Nanti pulang kerja aku ajak kamu main ke supplier kita ya. Aku bakal jelasin produk-produk di sana. Mei, tempatnya udah kayak di pabrik beneran ya? Gak apa-apa, belajar aja pelan-pelan. Kamu lihat dulu aja, belajar dikit-dikit gimana cara bikin skincare sampai dijual ke toko Parlan. Jangan ngapa-ngapain dulu. Ini anak baru yang kamu ceritain, Mei. Iya, Bang Pajar. Kenalin, aku Pipi. Aku cuma mau lihat-lihat dulu. Aku belum ngerti apa-apa. Bagus kalau sadar diri. Di sini salah sedikit bisa rusak semua bahan. Jadi kamu cukup perhatiin dulu ya. Bang, itu buat apa sih yang abang pegang? Ini ban aktif. Ini yang bikin produk bekerja, tapi nggak bisa sembarangan dipakai. Kamu harus paham aturan campurnya. Dengerin baik-baik, ini ilmu mahal. Coba pegang ini. Dikocok gelasnya pelan, awas jatuh. Aku deg-degan, Bang. Takut jatuh. Hahaha, deg-degan wajar. Yang penting kamu serius. Banyak orang yang mau belajar tapi cuma setengah hati. Aku nggak datang jauh-jauh dari kampung buat belajar setengah hati, Bang. Aku mau jadi sukses. Setelah belajar dasar-dasar skincare dari Pajar, Pipi semakin tertarik dengan dunia skincare. Di hari Minggu pagi, Pipi dan Mei diperintahkan Pak Arlan untuk membagikan tester dan promo skincare di kegiatan Capri Day. Mei meminta Pipi mempelajari langsung bagaimana melihat orang terhadap produk skincare-nya. Dari sinilah Pipi mulai memahami pasar dan peluang besar di balik bisnis ini. Mei, aku beneran harus ngomong skincare sama orang-orang. Aku takut salah ngomong. Iya, Vi. Namanya belajar, yang penting kamu senyum dulu. Ini apaan? Buy one get one. Aman gak nih? Aman, Bu. Ini produk resmi dari toko kami. Ada yang buat jerawat, kusam, sama ngerapetin pori-pori. Ini testernya. Halah, ngomong aja masih belepotan. Iya, Bu. Maaf, saya baru belajar. Tapi produknya bagus kok, banyak yang cocok. Benar, Bu, ini tester resmi. Kalau minat bisa datang ke toko langsung karena banyak pilihannya. Yaudah, coba testernya dulu. Kalau jelek atau muka saya rusak, saya viralin kamu di sosmed ya. Iya, Bu, makasih. Astaga, Mei, orang kota galak-galak gitu ya? Bukan galak, mereka kritis. Kamu harus tahan. Bu,
ini yang kemarin viral itu ya, yang buat jerawat. Hah? Iya Bu, ini testernya. Mau coba? Wangi. Aku coba dulu ya testernya. Siap Bu. Nah gitu, lihat, kamu bisa kok. Kamu cuma butuh percaya diri. Ternyata banyak orang yang butuh skincare ya. Dunia skincare tuh gede banget. Kamu harus lihat peluangnya, Vi. Mei, kalau suatu hari aku bisa punya brand sendiri, kira-kira mungkin gak ya? Kalau kamu terus belajar dan pantang menyerah, mungkin banget kok. Berkat pipi yang gigih dan cekatan, di minggu berikutnya, booth skincare di acara Capri Day ramai dikunjungi pelanggan. Booth mereka viral di TikTok, tak lain tak bukan karena pipi berhasil membuat para pelanggan percaya. Mei, ramai banget ya. Aku gak nyangka sebanyak ini orang nyari skincare. Permisi, ini booth skincare dari toko Glow and Care ya? Iya, tapi pemiliknya lagi nggak ada, Mbak. Pemiliknya juga di toko kita. Kalau gitu boleh kami wawancara sebentar? Cuma tanya dasar-dasarnya aja kok. Hah? Aku? Mbak, aku baru kerja beberapa hari. Aku baru merantau dari kampung. Justru itu menarik. Banyak penonton kita yang suka kisah-kisah berani merantau. Gak apa-apa ya, sebentar aja. Tapi ini kesempatan. Jawab aja yang kamu tahu. Tenang, aku di belakang kamu. Oke Mbak, tapi maaf ya kalau aku gugup. Kami sedang meliput UMKM kota hari ini. Boleh diceritakan sedikit apa yang bisa bikin booth kalian ramai? Orang-orang banyak nyari produk yang aman dan cocok Mbak. Kita bawa tester biar mereka bisa coba dulu sebelum beli. Banyak yang ragu takut salah beli, makanya pada suka sama testernya. Dan akhirnya mereka juga beli produknya. Kamu sendiri kerja di sini sudah berapa lama? Baru banget Mbak, aku juga baru merantau ke kota. Aku belajar dari nol, tapi aku lihat peluang besar di skincare. Jadi aku mau serius. Terima kasih ya, semoga sukses untuk kamu. Semangat merantaunya, keren banget. Gila, gugup banget. Gila, Vi, kamu masuk TV. Kamu keren banget tadi. Setelah wawancara singkat itu tayang, produk skincare mereka kebanjiran pesan. Booth semakin ramai. Pak Arlan yang semula hanya menganggap Pipi si anak baru, mulai melihat potensinya. Ia memegang bahu Pipi dan meyakinkan bahwa Pipi kelak akan sukses. Dari sinilah langkah Pipi menuju mimpinya semakin jelas. Mei, batch untuk jerawat udah siap belum? Marketplace minta restock hari ini. Udah 80% Vivi, tapi orderannya nambah terus. Aku takut gagal kejar pesanan pelanggan. Tenang aja Mei, kamu harus fokus. Kita udah biasa begini. Yang penting kualitas jangan turun ya. Bu, label untuk varian glowing tinggal dikit. Ambil cadangan label di gudang belakang. Ayo cepat, kita harus selesain sebelum kurir datang. Vivi, ini angka penjualan bulan ini. Gila sih, penjualannya kita naik 3 kali lipat. Alhamdulillah ya Allah. 5 tahun aku dihina sama orang kampung karena cuma gadis lulusan SMA. Aku nekat merantau ke kota. Dan sekarang aku sudah punya banyak karyawan kerja sama aku. Halo nak, kamu kapan pulang? Sudah 5 tahun loh kamu belum pulang. Sudah cukup nak, kamu sudah sukses sekarang. Ayo pulang, ibu kangen. Iya bu, aku segera balik kampung. Aduh, kampung ini nggak banyak berubah ya. Vivi, astaga, beneran kamu? Ya ampun, kamu sekarang cantik banget.
Iya Bu, saya pulang setelah 5 tahun merantau ke kota. Kamu sukses ya sekarang? Dengar-dengar punya pabrik skincare ya? Kamu hebat banget, Pipi. Alhamdulillah Bu. Ya saya bisa sukses karena dulu Ibu Rahmi dan Bu Narti hina. Dulu ibu cuma bercanda loh, Vi. Kamu kan tahu sendiri mulut ibu-ibu suka asal. Iya Bu, saya ingat. Tapi sudah 5 tahun berlalu, saya udah lupain. Itu tas-tas yang kamu bawa buat apa, Pi? Ini skincare yang aku produksi di kota. Aku mau kasih buat warga sini, biar nyoba juga. Makasih ya, Vi. Kamu anak baik. Ibu bangga kampung ini ada bos skincare. Iya, saya bangga sama diri saya. Saya juga bangga di kampung ini ada ibu-ibu yang mulutnya pedes, yang cuma bisa komentarin hidup orang. Sekarang kalian malu kan ditampar kenyataan. Ayah, Ibu. Ya Allah, Pipi, ini beneran kamu, Nak? Anak ayah, kamu pulang akhirnya. Aku kangen ayah, aku kangen ibu. 5 tahun aku nahan rindu ini. Nak, kamu kurusan, tapi kamu kelihatan bahagia dan lebih cantik. Aku berhasil karena doa ayah sama ibu. Aku gak akan lupakan jasa kalian. Ayah bangga banget sama kamu, Nak. Pulang. Kamu pulang bawa nama baik keluarga. Kamu bikin ayah dan ibu bangga.